Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster meminta pelaku usaha pariwisata di Bali berkomitmen setiap hari Kamis, Purnama dan Tilem serta hari jadi pemerintah Provinsi Bali menggunakan busana adat Bali. Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali yang sejalan dengan semangat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali hingga Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Permintaan tersebut dengan tegas disampaikan Gubernur Koster setelah menegur salah satu manajer hotel di ITDC Nusa Dua Badung saat membuka acara deklarasi bersama mewujudkan peradaban baru penyiaran melalui informasi berkualitas di The Westin Resort Nusa Dua Badung. Di hadapan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid dan Ketua KPI Pusat Agung Supriyo, Gubernur Koster menyampaikan saat ini pariwisata Bali sudah mulai menggeliat sejak 7 Maret 2022 yang lalu. Baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara sudah mulai berdatangan. Hal ini karena pandemi COVID-19 di Bali sejak awal tahun sampai Mei 2022 ini sudah melandai dan stabil. Tanda-tanda melandainya pandemi COVID-19 di Bali sudah menunjukkan hasil dimulai pasca adanya keterlibatan banyak orang dalam upacara adat di Bali seperti di Pura Agung Besakih maupun saat perayaan Hari Suci Nyepi 3 Maret lalu. Di semua kabupaten kota di Bali ada perayaan ogoh-ogoh yang melibatkan banyak orang, tapi ternyata kasus COVID-19 tidak mengalami lonjakan. Begitu juga ketika hari libur Idul Fitri dan cuti bersama, banyak yang ke Bali dan sampai hari ini kasusnya tetap stabil. Melandainya pandemi COVID-19, kata Gubernur Koster, disebabkan masyarakat Bali tertib menjalankan protokol kesehatan. Vaksinasi boosternya sekarang sudah hampir 70%, tertinggi di Indonesia. Dari parameter itu, Bali sejatinya sudah sangat kondusif dikunjungi wisatawan. Mengenai pariwisata Bali, mantan anggota DPR RI 3 periode dari fraksi PDI Perjuangan ini menyebut bahwa Pulau Bali tidak didesain secara khusus dengan suatu perencanaan tetapi berkembang secara alamiah. Sehingga karena budayanya menjadikan Bali berkembang pariwisatanya. Namun terlalu lama pariwisata di Bali tidak diarahkan dengan satu kebijakan yang tepat. Sehingga perkembangan menjadi kurang baik, compang-camping, dan di sana-sini ada yang kurang. Namun karena budaya Bali ini menarik bagi masyarakat luar, membuat Bali tetap menjadi perhatian dan pilihan nomor 1 masyarakat dunia untuk berkunjung. Itulah sebabnya sekarang Gubernur Koster betul-betul menata pariwisata Bali secara fundamental dan komprehensif berbasis pada budaya serta berorientasi pada kualitas dan martabat. Pihaknya tidak ingin pariwisata mengorbankan budaya, justru pariwisata harus membangun budaya, karena Bali tanpa budaya tidak akan mungkin bisa menjadi daerah wisata. Selama ini yang memelihara pariwisata adalah budaya, seharusnya pariwisata yang memelihara budaya, karena pariwisata yang berkepentingan dengan budaya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali akan mulai menyeimbangkan antara pelaku pariwisata dengan masyarakat di Bali yang begitu kuat di dalam menjaga budayanya. Itulah sebabnya Gubernur Koster dalam membangun Bali betul-betul menggunakan budaya sebagai hulunya pembangunan, menjadikan budaya sebagai mainstream pembangunan karena Bali tidak mempunyai kekayaan sumber daya alam. Karena itulah pihaknya sekarang mulai tegas dalam urusan budaya dengan menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali yang diiringi dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Gubernur Koster menegaskan pariwisata boleh tapi harus menghormati budaya. Jangan para pelaku pariwisata cuma mencari untung di Bali dengan tidak memelihara budaya. Kalau mau berusaha di Bali, bangunlah budaya Bali ini secara bersama-sama supaya bisa tumbuh bersama, kuat bersama, serta mendapat manfaat secara bersama-sama. Sementara Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengungkapkan bahwa sebelum menjadi Gubernur Bali, Wayan Koster sejak tahun 2004 sudah memperjuangkan kebudayaan ketika itu saat menjadi anggota Komisi 9 DPR RI. Karena itu pihaknya sangat mengapresiasi dan memberi aplaus kepada Gubernur Bali yang sudah membawa Bali dan diharapkan lebih baik lagi pasca pandemi COVID-19. KMB melaporkan.